Hai semuanya, selamat pagi. Salam sehat untuk kita semua. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi IPS yang minggu lalu telah kita pelajari. Pada hari ini kita akan membahas materi tentang letak dan luas Indonesia. Silahkan disimak dan dipelajari video pembelajarannya dan dicatat materi-materi pentingnya. Oke, kita mulai ya. Anak-anak, wilayah Indonesia itu terdiri atas daratan dan perairan. Daratannya seluas 1.922.570 km persegi. Sementara perairannya seluas 3.257.483 km persegi. Jika dibuat perbandingannya, wilayah daratan Indonesia itu hanya 1/3 bagian dari luas keseluruhan Indonesia. Sementara lautannya itu sebesar 2/3 bagian dari luas keseluruhan Indonesia. Jadi lebih luas lautannya daripada daratannya. Maka Indonesia disebut sebagai negara maritim. Selain itu, daratannya terdiri atas 13.466 pulau yang menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Nah, ini alasannya kenapa Indonesia disebut negara kepulauan. 13.466 pulau ini hanya pulau yang sudah teridentifikasi atau yang punya nama. Bahkan kalau beserta dengan pulau-pulau yang belum memiliki nama, jumlahnya mencapai 17.000 pulau. Karena banyaknya pulau, membuat Indonesia memiliki garis pantai yang cukup panjang, yaitu mencapai 99.030 km. Nah, tadi kan di judulnya letak dan luas Indonesia. Kenapa ya kok kita perlu tahu letak suatu tempat? Nah, ini beberapa alasannya. Yang pertama, untuk menunjukkan posisinya di antara tempat lain. Jadi biar kita tahu posisi suatu tempat itu di mana. Misalkan Indonesia terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, atau terletak di antara benua Asia dan benua Australia. Nah, itu alasan yang pertama. Kenapa kita perlu tahu letak dari suatu tempat. Alasan yang kedua adalah untuk menunjukkan karakteristik atau ciri suatu tempat. Jadi biar kita tahu ciri-ciri dari suatu tempat. Misalnya kalau di daerah pegunungan, ciri-cirinya apa? Mempunyai suhu udara yang rendah, lokasinya berada di dataran tinggi, penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, lokasinya masih banyak ditumbuhi pepohonan, dan lain-lain. Seperti itu ya. Kemudian, alasan yang ketiga adalah untuk menunjukkan posisi suatu tempat terhadap tempat lainnya. Jadi biar kita tahu tempat itu dikategorikan sebagai tempat strategis, terisolasi, atau dan lain sebagainya. Misalnya kalau di pusat kota. Karena letaknya, pusat kota tersebut dapat dicapai dari berbagai lokasi dengan mudah, sehingga menjadi pusat kegiatan penduduk. Tapi sebaliknya, suatu tempat yang berada di sebuah kaki gunung atau bahkan di tengah hutan biasanya sulit terjangkau, maka akan menjadikan tempat tersebut sebagai tempat yang terisolasi atau sulit terjamah dari lingkungan lainnya. Nah, itu ya 3 alasan kenapa kita perlu mengetahui letak dari suatu tempat. Kemudian letak Indonesia itu bisa dilihat dari 3 bagian. Kira-kira apa saja? Yang pertama ada yang namanya letak astronomis. Letak astronomis adalah letak suatu wilayah berdasarkan garis koordinat. Ada garis lintang dan garis bujur. Kalau garis lintang itu garis yang mendatar, sementara garis bujur itu garis yang tegak lurus.
Lalu letak astronomis Indonesia itu berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Lalu dampaknya apa? Dampak dari garis lintang tersebut membuat Indonesia memiliki iklim tropis. Sementara dampak dari garis bujurnya membuat Indonesia memiliki 3 wilayah waktu, yaitu ada waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Letak astronomis Indonesia ini juga membuat Indonesia memiliki banyak keuntungan. Yang pertama, Indonesia memiliki banyak pulau, sehingga kaya akan budaya lokal. Yang kedua, Indonesia memiliki hasil laut yang banyak karena memiliki laut yang luas dan garis pantai yang panjang. Kemudian karena Indonesia memiliki iklim tropis, Indonesia memiliki hutan yang luas yang disebut dengan hutan hujan tropis. Pepohonannya rindang, menjulang tinggi, dan daunnya menghijau sepanjang tahun. Kemudian keuntungan yang keempat adalah Indonesia memiliki banyak laut sehingga dapat dijadikan sebagai destinasi wisata atau tempat wisata. Namun ada kerugiannya juga, yaitu adalah letak hutan yang jauh dari pantauan pemerintah. Karena letak Indonesia itu kan berjauhan, terus banyak pulaunya, jadi sulit terawasi. Sehingga banyak terjadi aksi kejahatan terhadap hutan seperti pembakaran hutan, pencurian kayu, serta pembukaan hutan secara ilegal. Selain itu, kontrol atau pengawasan pemerintah pusat ke daerah itu sulit terjadi. Masih banyak wilayah-wilayah yang terpencil karena belum terjamah. Mereka akan ketinggalan dari segi pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Karena apa? Karena wilayah Indonesia itu sangat luas dan terdiri dari banyak pulau. Lalu letak yang kedua ada yang namanya letak geografis. Apa itu letak geografis? Letak geografis adalah letak suatu wilayah atau negara yang dilihat dari kenyataannya di atas permukaan bumi. Letak geografis Indonesia itu ada di posisi persilangan atau cross position karena letaknya itu di antara 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Nah, ini makanya Indonesia disebut sebagai letaknya berada di cross position, letaknya strategis. Kemudian apa dampaknya? Yang pertama, Indonesia memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Nah, ini nanti akan kita bahas lebih lanjut ya. Kemudian dampak yang kedua adalah Indonesia menjadi jalur lalu lintas perdagangan dan pelayaran dunia. Kemudian ada keuntungannya. Yang pertama, Indonesia memperoleh devisa yang cukup besar karena wilayahnya menjadi jalur lalu lintas perdagangan dunia. Apa itu devisa? Devisa itu penghasilan yang diperoleh dari mata uang asing. Keuntungan yang kedua adalah banyak terjadinya akulturasi. Apa itu akulturasi? Akulturasi itu pencampuran kebudayaan antara budaya lokal atau budaya Indonesia dengan kebudayaan asing yang dibawa oleh orang-orang asing yang singgah di Indonesia, misalnya melalui perkawinan. Nah, itu akulturasi. Keuntungan yang ketiga, karena Indonesia itu menjadi jalur lalu lintas perdagangan dan pelayaran dunia, kan banyak orang asing yang singgah di Indonesia. Hal ini yang menyebabkan setidaknya orang-orang Indonesia itu bisa menguasai bahasa asing.
Dan keuntungan yang keempat adalah banyak terjadi modernisasi dan globalisasi yang dibawa oleh orang-orang asing yang singgah di Indonesia. Nah, itu beberapa keuntungan dari letak geografis. Kemudian ada beberapa juga kerugiannya. Yang pertama, adanya pasar gelap atau pasar ilegal akibat menjadi jalur perdagangan dunia. Kemudian mudahnya terjadi penyelundupan barang-barang berbahaya seperti narkoba, senjata api, atau bahkan human trafficking atau perdagangan manusia. Yang ketiga, semakin bersifat konsumtif terhadap barang-barang luar negeri. Apa itu konsumtif? Konsumtif itu boros. Jadi karena orang asing itu membawa modernisasi ke Indonesia, jadi orang-orang Indonesia menjadi konsumtif terhadap barang-barang dari luar negeri. Kemudian semakin padatnya lalu lintas karena jumlah imigran. Imigran itu orang-orang dari luar negeri yang masuk ke dalam negeri. Yang kelima, banyak budaya yang masuk membuat budaya lokal dapat tersingkirkan. Ini bisa kita lihat anak-anak zaman sekarang ya, lebih mengetahui lagu-lagu luar negeri misalkan dibandingkan lagu-lagu daerah. Kemudian yang keenam, maraknya perilaku yang tidak sesuai dengan adat istiadat atau norma-norma di Indonesia. Misalkan dari gaya berpakaian yang kebarat-baratan, kemudian budaya minum-minuman keras dan lain sebagainya yang seharusnya tidak patut dicontoh karena tidak sesuai dengan adat istiadat dan norma-norma yang ada di Indonesia. Nah, berikut adalah beberapa kerugian dari letak geografis Indonesia. Nah, tadi dikatakan kalau salah satu dampak dari letak geografis Indonesia adalah Indonesia memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Memang apa ya hubungannya antara musim kemarau dan musim penghujan yang ada di Indonesia dengan letak geografis Indonesia? Nah, coba perhatikan gambar berikut. Ini adalah peta Indonesia. Di bagian utara dibatasi dengan benua Asia, bagian selatan agak ke tenggara dibatasi dengan benua Australia, bagian sebelah timur dibatasi dengan Samudra Pasifik, dan bagian sebelah barat ke selatan itu dibatasi dengan Samudra Hindia. Jadi anak-anak, pada bulan Oktober sampai April, di Indonesia itu berhembus angin yang disebut dengan angin muson barat. Angin muson barat ini berhembus dari Asia ke Australia. Ini kalian bisa lihat dari arah anak panah yang menuju ke arah selatan. Angin muson barat ini bersifat lembab atau basah. Kenapa? Karena anginnya membawa uap air, sebab anginnya ini berhembus melewati samudra yang luas. Jadi waktu anginnya melewati Indonesia, membuat Indonesia mengalami musim penghujan. Nah, ini alasannya kenapa Indonesia bisa mengalami musim penghujan. Lalu gambar selanjutnya ini masih sama ya, Indonesia dibatasi dengan benua Asia, benua Australia, Samudra Pasifik, dan Samudra Hindia. Namun ini terjadi dari bulan Mei ke bulan September. Berhembus yang namanya angin muson timur. Anginnya berhembus dari benua Australia ke benua Asia. Nah, ini kalian bisa lihat dari arah anak panahnya yang menuju ke arah utara. Nah, angin muson timur ini bersifat kering atau panas. Kenapa? Karena anginnya melewati gurun yang luas yang ada di Australia. Jadi ketika anginnya berhembus melewati Indonesia, otomatis saat itu di Indonesia terjadi musim kemarau. Nah, itulah alasan kenapa Indonesia bisa mengalami musim penghujan dan musim kemarau serta kaitannya dengan letak geografis. Kemudian peralihan dari musim penghujan ke musim kemarau atau sebaliknya dari musim kemarau ke musim penghujan
itu disebut dengan musim pancaroba. Ingat-ingat ya anak-anak. Nah, kalau tadi kita sudah belajar tentang letak astronomis dan geografis, sekarang kita ke letak geologis, yaitu letak suatu wilayah berdasarkan struktur dan komposisi batuan yang membentuk bumi. Nah, letak geologis Indonesia itu terletak pada pertemuan 3 lempeng bumi atau lempeng litosfer, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Nah, berikut ini beberapa keuntungannya. Yang pertama, Indonesia memiliki banyak tanah yang subur karena banyaknya gunung berapi yang mengakibatkan letusan vulkanik. Yang kedua, wilayah Indonesia menyimpan banyak tambang mineral seperti emas, perak, besi, dan lain-lain. Serta kan Indonesia memiliki banyak gunung dan pegunungan nih, jadi bisa dijadikan sebagai tempat wisata dan menjadi rumah dari beraneka jenis flora dan fauna atau tumbuhan dan hewan. Nah, itu keuntungan dari letak geografis Indonesia. Kalau ada keuntungannya, tentu ada kerugiannya. Nah, berikut ini beberapa kerugiannya. Kerugiannya adalah banyak terjadi bencana alam seperti gunung meletus karena banyak gunung berapi ya, gempa bumi yang bahkan mungkin bisa mengakibatkan tanah longsor serta tsunami. Nah anak-anak, itu semua adalah materi tentang letak dan luas Indonesia. Kalau ada materi yang kurang kalian pahami, kalian bisa bertanya melalui WhatsApp atau melalui Google Classroom. Untuk tugasnya, itu silahkan klik link yang sudah Putiwi lampirkan di description box ada, kemudian di Google Classroom juga ada. Silahkan kalian kerjakan tepat waktu. Tugasnya silahkan kalian kumpulkan sebelum jam 1 siang ini. Putiwi harap kalian semua bisa menjadi anak-anak yang disiplin dan bertanggung jawab. Kalau ada kendala, silahkan menghubungi saya. Oke, sekian materi pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan tugas and see ya.